Banyak pertanyaan soal child free ini. Satu, mengapa fenomena child free itu mengemuka di Indonesia, apalagi belakangan ya. Terus kemudian apa aja faktor-faktor pemicu seseorang itu memutuskan child free. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Metro TV kali ini. Seorang psikolog, Christina Dumaira Sirumapea, dalam segmen analog atau Anda Tanya Psikolog. Oke, langsung saja pemirsa kita sapa Mbak Ina. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Mbak Ina? Sehat. Oke, ini kita hari ini khusus berkumpul bertiga pemirsa. Kita mau hadirkan diskusi soal child free. Mbak Ina, kalau seandainya di dalam lingkungan sekitar kita ada yang memutuskan untuk child free, ada yang memutuskan untuk punya anak 2, punya anak 5, banyak cita-cita. Ini mengapa ada yang mau memutuskan child free? Apakah karena di sekitarnya mengatakan aku mau child free lalu ikut-ikutan, atau memang hanya karena beban ekonomi saja? Karena aduh takut nanti bayar susu mahal, bayar sekolah mahal, apa karena apa Mbak? Oke, sebenarnya kalau kita mau ngomongin fenomena child free itu multifaktor ya, banyak sekali faktor yang kemudian membuat seseorang itu memutuskan untuk child free atau memutuskan untuk punya anak 1, 2 atau lebih gitu ya. Tapi memang kalau aku lihat benang merahnya adalah perkembangan ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan, banyak sekali informasi-informasi yang terpapar gitu ya, sehingga membuat orang tuh harus kritis ya untuk mana informasi yang mau saya terima, mana yang enggak gitu. Nah, menurut saya sikap kritis ini yang kemudian membuat seseorang itu mempengaruhi keputusan seseorang untuk mengambil keputusan untuk child free. Di tengah gitu ya, terpaan banyak sekali pengetahuan baru begitu ya. Pengetahuan baru, sikap kritis, orang jadi lebih berpikir, kira-kira kalau saya punya anak, saya mau punya anak yang seperti apa? Apa yang saya perlukan untuk membuat mengasuh anak seperti yang saya inginkan gitu. Apakah saya siap atau tidak gitu ya. Kalau ngomongin siap atau enggaknya, nggak cuma faktor ekonomi, karena tadi perkembangan ilmu pengetahuan orang jadi lebih berpikir tentang mental health gitu ya, apakah secara mental saya sehat atau tidak gitu. Jadi banyak sekali, dan juga ilmu parenting kan juga berkembang ya. Ada ilmu-ilmu yang terkait dengan pengasuhan gitu ya. Kita jadi lebih menilai diri. Aduh, ilmu parenting seperti ini, parenting yang efisien atau efektif tuh seperti ini. Saya tuh orang yang sanggup nggak sih untuk melakukan itu? Nah, itu kalau istilah anak zaman sekarang OVT ya, overthinkingnya tuh banyak sekali gitu dibandingkan mungkin generasi pendahulu kita. Kalau kita lihat sejarahnya kan, dulu mungkin generasi pendahulu kita itu punya anak itu untuk memenuhi jumlah populasi ya, mungkin karena perang gitu kan, perang orangnya habis jadi harus memenuhi populasi dan lain sebagainya. Jadi pertimbangannya cuma sampai di situ. Tapi untuk zaman sekarang di mana ilmu pengetahuan sangat luas, nah pertimbangannya jadi semakin banyak dan sangat kompleks. Dan semakin spesifik gitu ya. Dan ya. sangat spesifik, betul. Oke, tapi Mbak berbicara soal kespesifikan tadi. Oke, memang pengetahuan yang kemudian sudah makin banyak, ilmu-ilmu literasi juga makin banyak, itu mendorong orang untuk kemudian bisa memilih child free. Tapi lebih berat kemana sih orang yang biasanya child free di Indonesia? Apakah karena ekonominya? Atau misalnya karena kesehatan? Misalnya kan kalau kesehatan perempuan itu kalau udah di atas 35 ya kalau nggak salah ya, kalau udah hamil di usia di atas gitu kan udah mungkin lebih beresiko biasa. Bukannya tidak bisa, tapi lebih beresiko. Atau karena mungkin faktor society, atau karena mungkin faktor peradaban yang sudah lebih maju, itu seperti apa? Lebih beratnya kemana sih sebenarnya kalau orang-orang Indonesia ini, Mbak? Kalau lihat sebenarnya belum ada penelitian, atau saya belum baca penelitiannya mana yang lebih berat ya. Cuman lebih gampang memang menilai pertimbangan itu dari ekonomi. Misalnya gampangnya aja deh, saya punya cita-cita anak saya sekolah di sekolah international school misalnya, sehingga saya melihat uang sekolahnya berapa, uang pangkalnya apa, saya harus punya uang sekian, umur saya baru 25, saya baru karir di sini, oh nanti di umur 28 saya baru naik karir dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling mudah memang untuk menilai faktor ekonomi. Tapi untuk masalah kesehatan mental yang siap atau enggak, menurut saya itu juga menjadi pertimbangan yang cukup utama ya, dan signifikan. Oke, nah kalau tadi Anda mengatakan sebenarnya ini karena ilmu pengetahuan yang berkembang. Betul. Kalau soal bicara ilmu pengetahuan, berarti kalau kita lihat kondisi hari ini bagian dari ilmu pengetahuan. Kita lihat di Jepang, di Jerman, orang semuanya mengalami dampak dari child free itu. Karena semakin sedikit generasi yang muda di tahun-tahun ini, itu menyebabkan banyak sekali pergolakan ya Mbak. Kalau kita juga ikut melakukan itu, berarti kurang lebih 2045 itu akan mengalami kondisi yang serupa. Apakah itu tidak menjadi salah satu pertimbangan pada saat orang mengatakan, oke, saya mau child free?
Karena mungkin itu dampaknya makro ya, sehingga ya kita sebagai individu yang menjalani kehidupan sehari-hari mungkin tidak terasa langsung sering ya, tidak langsung mudeng untuk melakukan pertimbangan secara makro. Itu mungkin banyaknya di levelan tataran pemerintahan gitu. Makanya mungkin gerakan-gerakan untuk mengedukasi ya, bukan menolak child free tapi mengedukasi untuk mempertimbangkan pilihan child free itu biasanya hadir dari tataran pemerintahan. Tapi Mbak, gini, kalau berbicara soal fenomena child free sebenarnya ya pasti kan ini akan menimbulkan pro dan kontra juga. Betul, ada pastinya. dampak, ada sebab akibat begitu ya. Iya. Kalau kemudian angkanya kan makin kesini makin naik. Iya. Kalau secara makro, karena tadi bahas makro ya, apa yang bisa terjadi juga kemudian di Indonesia kalau memang semakin tahun semakin meningkat Orang yang awareness mau masyarakat yang mau child free? Ya tentunya kalau dari tadi paparan yang disampaikan sebelumnya ya populasi umur produktif akan semakin berkurang ya dari situ sih. Jadi itu benar adanya gitu Pastinya ya, Mbak? dong kalau Oke. misalnya artinya sekarang tercukupi nih umur produktifnya ya untuk di suatu negara dan yang umur produktif ini sudah memulai untuk child free ya angkanya kan pasti akan berkurang. Nah, kita beralih ke mikro lagi ya Mbak ya. Kalau seandainya pasangan memutuskan oke kita berdua akan child free, apakah akan ada konsekuensi psikologis untuk pasangan yang sudah memutuskan kita child free, kita tidak punya anak sama sekali? Konsekuensi psikologis ya, artinya kalau memang sudah disepakati akan baik, tapi mungkin yang perlu diperhatikan adalah apakah betul-betul sepakat pertama. Kedua, apakah keputusan ini FOMO tadi ya seperti yang disampaikan FOMO aja nih ngikutin tren atau memang betul-betul berangkat dari kebutuhan masing-masing gitu ya, karena memutuskan untuk child free tentunya harus dari kedua belah pihak ya. Gitu. Nah itu komunikasinya yang seperti apa ya Mbak supaya kemudian bisa goal dari si child free ini bisa masuk antara satu dengan lain, karena kan dua orang nih pasti punya dua pertimbangan, dua point of view gitu kalau bahasa anak sekarang. Jadi gaya komunikasinya harus seperti apa biar sama-sama masuk dan sama-sama ngerti gitu Mbak? Mungkin gaya komunikasi asertif ya, artinya saling menyampaikan pendapat, kemudian apakah satu sama lain bisa kalau ngomongin asertif kan belum tentu ketemu langsung di tengah ya, mana yang naik, mana yang turun gitu ya, dinamikanya seperti itu. Ya gaya komunikasi yang asertif artinya tidak ada yang memaksakan keinginan satu sama lainnya. Jadi nanti bisa jadikah hari ini bilang kita berdua akan child free, tapi tiba-tiba 10-15 tahun lagi, oke saya nggak jadi child free karena kok teman-teman saya yang punya anak menyenangkan ya kayaknya gitu. Itu hal yang sangat umum terjadi sih Mbak memang. Artinya ketika mungkin di umur 20-an gitu ya, di umur 20-25 melihat betapa banyaknya beban dalam membesarkan seorang anak sehingga berpikir untuk aduh kayaknya saya nggak mau 30? Iya, pas kemudian punya karir yang lebih stabil, punya pasangan yang sepertinya bisa kerjasama gitu ya, dalam parenting nih kayaknya punya potensi untuk kerjasamanya oke nih, kayaknya burdennya semakin berkurang gitu. Oh saya semakin menilai diri saya semakin mampu nih kayaknya punya burden dalam parenting gitu ya? Bisa aja, dan itu sangat common sih Mbak, sangat common. Terakhir Mbak Ina, kira-kira buat pemirsa Metro TV mungkin yang saat ini sedang menyaksikan dan mempertimbangkan untuk child free, kunci-kunci apa atau hal-hal apa yang memang harus diperhatikan sekali, mulai dari supaya mentalnya juga siap, kemudian dari sisi lain eksternalnya misalnya dari keuangannya, society-nya, karena kan kita tahu society di Indonesia masih yang banyak anak banyak rezeki misalnya. Apa ada pertanyaan kok kamu udah nikah 5 tahun gak punya anak sih gitu? Nah itu tuh apa harusnya dipersiapkan Mbak? Mungkin yang utama adalah melihat kepada diri sendiri ya, kebutuhan diri sendiri apa, prioritas diri sendiri apa, dan juga mungkin punya batasan sampai sejauh mana pendapat orang itu bisa mempengaruhi kita ya. Kita juga nggak bisa ya, karena kan kita lingkungan sosial, nggak mungkin juga kita cut off semua omongan orang gitu ya. Saya mau hidup dengan diri saya sendiri, susah juga gitu, karena someday kita pasti akan butuh juga bantuan orang lain. Jadi satu, kita kenali diri kita, dua kita tahu prioritas kita, yang ketiga kita batasi diri kita dengan apa, kita tahu lah batasan sampai sejauh mana pendapat orang itu bisa mempengaruhi keputusan hidup kita. Oke, nah satu lagi Mbak, terakhir singkat saja. Untuk orang yang biasa memberikan pendapat dan opini untuk memahami child free ini kepada pasangan-pasangan yang mungkin memutuskan child free, apa Mbak? Maksudnya? Apa yang harus diberikan pemahaman untuk orang-orang, untuk lingkungan sekitar yang biasa memberikan pertanyaan, udah 5 tahun kok nggak punya anak sih? Maksudnya si orang di luar yang pasangan di luar yang memutuskan pasangannya untuk child free. Artinya kita gimana sih supaya kita bisa mengedukasi seseorang itu untuk berpikir kembali terkait dengan keputusan child free-nya gitu ya.
Agak sulit ya, karena kadang-kadang gini, kita kalau nggak mau kita nggak mau dengar pendapat orang, agak sulit gitu. Kalau untuk orang kemudian memberikan pendapat tuh langsung tutup kuping gitu ya. Yang ada mungkin kita bisa dimulai dengan mendekatkan diri, kita menjadi sosok yang dipercaya sama orang tersebut, dan kemudian kita bisa menjadi teman diskusi. Nah, dari diskusi itu mungkin kita bisa memberikan pandangan-pandangan lain yang mengarahkan berpikir kembali deh, apakah memang child free itu adalah keputusan yang final, atau jangan-jangan ada hal-hal yang dicemaskan terlalu berlebih sehingga perlu didiskusikan sehingga nanti kecemasannya berkurang. Seperti yang tadi, waktu umur 20-25 mungkin cemasnya lagi di puncak-puncaknya. Gitu, ngeliat semua orang gitu, karirnya seperti apa, gajinya seperti apa gitu ya, baru tahu tuh belanja. Dia kan anak 20 tahunan mungkin baru dapat uang, baru tahu rasanya belanja. Wah, ternyata menyenangkan ya. Menyenangkan tapi ternyata banyak sekali ya yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, itu mungkin ya, kita menjadi teman diskusi yang baik sehingga kita bisa terbuka. Baik. Gitu. Jadi ruang diskusi tetap dibuka saja, keputusan ada di diri masing-masing, ya kan Jason? Betul, harus dihargai ya keputusan masing-masing, apapun itu pilihannya, yang jelas pertimbangan harus matang begitu ya. Betul. Dan kesiapan mental. Terima kasih Mbak Ina atas sharing-sharing bersama kami soal child free di Indonesia. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini, Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Untuk itu tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.